Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bidinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratul mukarramun, para jamaah taklim, wabil khusus kepada para alim ulama, asatiz, para sesepuh yang hadir pada malam ini. Puja dengan pujinya kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita dengan segenap limpahan nikmat-Nya yang alhamdulillah pada malam ini kita masih terus istiqomah ya, untuk setia menjalani program-program kita, diantaranya adalah melaksanakan kajian-kajian yang semoga dengan kajian-kajian ini kita lebih menambah hasanah keilmuan kita dan lebih meningkatkan keyakinan dan keimanan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga segenap umatnya, dan semoga kita semua termasuk bagian daripada umat beliau yang selalu setia untuk melaksanakan dan mengamalkan risalahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan siapapun yang berusaha untuk mengamalkan risalah dan menghidupkan sunnahnya, insya Allah kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita tentang isi daripada kitab Adabul Insan fil Islam. Masih berbicara tentang adab manusia di dalam agama Islam. Ini kita dalam konteks agama Islam ya. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas tentang ibadah harus dengan tauhid, gitu kan ya. Ibadah harus dengan tauhid. Ibadah harus benar-benar mengesahkan Allah gitu. Nah, tidak cukup dengan tauhidnya. Sekarang kita lanjut dengan pasal berikutnya, bahwa ibadah itu harus dengan ikhlas karena Allah. Malam ini mungkin dengan waktu yang singkat kita akan mencoba membicarakan tentang ikhlas ya, tentang ikhlas. Mungkin tidak terlalu dalam, tapi paling tidak ada gambaran-gambaran ikhlas itu nanti harus seperti apa gitu. Ya, ada tuntunan-tuntunan walaupun sederhana di sini bisa dijadikan pegangan oleh kita. Ya. Ikhlas dalam ibadah ya, yaitu bersih hati. Bersih hati ya, dari segala, dalam mengerjakan ibadah itu dari segala hal-hal yang di luar Allah gitu.
Kalau bicara ikhlas, ini bicara benda yang ada di dalam diri kita. Ya. Bentuknya goib, bentuknya halus. Karena bicaranya hati. Kalau ikhlas itu bicaranya hati. Ikhlas itu bukan pekerjaan di lisan. Bukan pekerjaan di tangan, di kaki, bukan. Tapi pekerjaannya di hati. Ya. Nanti antara ikhlas dengan syirik, ini sulit sekali membedakannya. Sulit sekali. Antara ikhlas dengan riya, ini sangat sulit. Ya. Secara kasat mata kita itu sulit. Ya. Jadi ibadah yang ikhlas itu ibadah yang memang benar-benar hati itu bersih hanya untuk Allah. Nanti kita lihat untuk Allah itu harus seperti apa gitu, ya. Maka orang yang beribadah ada titik-titik, ya. Ada titik-titik di luar karena Allah, itu ikhlasnya hilang. Ikhlasnya hilang. Contoh begini, ada ibadah ketika menyolatkan jenazah, ya, menyolatkan jenazah. Ini bervariasi loh, keadaan dari tempat ke tempat, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, bervariasi menyolatkan jenazah itu. Ada orang, ya, atau wilayah yang ketika menyolatkan jenazah itu harus dengan menggunakan uang, amplop, ya. Tapi ada juga yang tidak. Nah, Alkisah pengalaman, ya. Saya pernah di beberapa daerah menyolatkan jenazah, Masya Allah, luar biasa. Awalnya saya itu tersentak, ya, terkagum-kagum. Yang meninggal waktu itu adalah cuman anak muda, anak gadis, anak muda, dan itu anak murid saya sebenarnya. Tapi yang menyolatkan masjid lebih besar dari ini tuh penuh, nyaris tak muat, nyaris tak muat. Sampai di situ saya menitikan air mata gitu awalnya. Tapi pas kesananya tiba-tiba gitu, ya, dari baris paling depan nih, dari sop paling depan itu ada satu buntalan, ya, buntalan apa tuh? Oh iya, pokoknya gede lah, diikat pakai kain apa gitu. Itu beredar seperti kelopak, berjalan ngikutin jamaah terus dari sap ke sap sampai kepada sap paling belakang. Dan ketika sampai di hadapan saya coba perhatikan apa itu isinya. Biasanya kalau dulu di sini tuh pakaian gitu. Ternyata bapak-bapak isinya itu adalah amplop yang sudah diisi uang. Yang kita perkirakan jumlahnya amplop itu ratusan amplop. Kalau satu amplop diisi 10.000 aja, kalau ada 100 sudah berapa? 1 juta kan? Itu di atas 200 amplop perkiraan saya, karena buntalannya besar. Dari situ baru terbalik lagi saya, oh seperti ini gitu. Ternyata orang wafat aja mahal modalnya gitu. Nah, bisa jadi jamaah itu sampai membludak sedemikian rupa karena ternyata ada udang di balik bakwan. Oh, ini yang membuat jamaah sampai masjid tidak muat. Nah, hal seperti ini, sholatnya oke, ibadah. Tapi ketika munculnya kita mau sholat didasari oleh hal seperti itu yang tidak ikhlas.
maka dipastikan menurut hukum sholat yang seperti itu tidak memiliki nilai sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sama dengan kita ngaji. Kita ngaji begini hadir. Motivasinya mungkin berbeda. Kita kan nggak tahu adanya di dalam hati motivasi itu. Yang satu karena memang saya butuh ilmu. Yang satu saya nggak enakan. Nggak enakan gitu kan. Nggak enakan. Saya deket banget sama ketua DKM, kalau nggak hadir, aduh gimana gitu kan. Berarti karenanya ini bukan karena Allah tapi karena ketua DKM. Itu di situ ikhlas sudah tidak ada. Gitu. Nah, kita ibadah itu harus berangkat benar-benar memang ibadah itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, Bapak. Kita sholat karena emang Allah perintah itu sholat gitu. Ya. Karena Allah perintah. Kalau bukan Allah perintah, saya nggak sholat gitu. Ngaji karena Allah perintah kita ngaji. Ngaji itu kan thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu, dan itu hukumnya wajib. Kalau Allah tidak perintah, kita nggak menuntut ilmu. Nah ini ya. Dan dasar ibadah itu harus ikhlas. Di antaranya ya, ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Padahal mereka tidak diperintah, wa ma umiru, padahal mereka itu tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah mukhlisin, dengan hati yang bersih tanpa ada unsur syirik. Ingat, syirik itu bukan berarti menyembah berhala saja. Syirik itu bukan berarti kita percaya kepada jin saja. Tapi syirik itu ketika kita beribadah ada unsur yang kita tuju selain daripada ridho Allah, itu udah syirik. Contoh tadi, nyolatin jenazah, unsurnya agar mendapatkan amplop. Itu amplopnya jadi berhala gitu loh. Berhala itu tidak harus batu. Nah, amplopnya itu jadi berhala. Kita menyembah amplop itu, bukan menyembah Allah gitu. Ya. Jadi yang diperintah illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, menyembah kepada Allah dengan hati yang bersih, lahuddin, terhadap agama itu hunafa, yang lurus saja, yang nggak ada neko-nekonya. Ya. Nah, di sini kita harus mulai lurus-luruskan ibadah kita. Ya, Pak, ibadah kalau lurus itu enteng, nggak berat. Kalau berangkat dari rumah, ya, sholat subuh berangkat dari rumah karena Allah, enteng, nggak berat. Tapi kalau berangkatnya terpaksa atau berangkat karena seseorang, pasti berat. Ya, pasti berat. Kalau karena Allah, begitu melek, bangun jerenggal, langsung siap-siap, jalan. Tapi kalau karena seseorang, dia bangun, ngulet dulu. Dan ngulet nyeduh kopi dulu lagi. Ya. Habis kopi segelas baru jalan gitu kan. Pikir-pikir dulu, jalan nggak.
Kenapa? Ada pertimbangan. Tapi kalau berangkatnya karena Allah nggak ada pertimbangan. Bismillah langsung berangkat. Jadi kalau karena Allah itu ringan. Mengapa ringan? Karena kalau ibadah karena Allah itu sudah ditopang oleh Allah, sudah dibantu oleh Allah, dan para malaikat Allah ikut membantu kita, meringankan, diringankan kita oleh Allah. Tapi kalau karena yang lain, Allah tidak akan membantu, dibebani seluruhnya kepada kita. Yang bantu adalah syaitan nanti. Kalau Allah dan malaikat tidak membantu kita, maka yang akan membantu itu adalah syaitan. Gitu. Nah makanya ibadah itu harus dilandasi dengan mukhlisina lahuddina hunafa. Harus benar-benar membersihkan hati dari segala hal-hal yang di luar Allah, mengikhlaskan agama itu dengan lurus. Ya. Jangan neko-neko. Kalau mau berjuang di jalan agama lillahi ta'ala. Dalam arti lillahi ta'ala benar-benar mencari keridhaan Allah. Ya. Keridhaan insya Allah itu akan jalan. Dan Allah yang akan jamin. Nah ini, jadi dalam surat Al-Bayyinah itu perintah untuk mengikhlaskan, ya, untuk membersihkan. Ikhlas itu artinya bersih hati. Ikhlas artinya bersih hati, hatinya bersih, nggak ada apa-apa, pokoknya cuman isinya Allah aja, udah. Gitu ya, isinya cuma Allah. Kalau saya datang ke sini, ini saya merasa dipanggil gitu kan. Ketika saya tidak datang tanpa uzur, itu bebannya berat Pak rasanya. Ada beban di saya tuh berat rasanya. Kenapa? Karena di hati saya itu tertanam ketika ada panggilan seperti ini, itu yang terdengar itu adalah Allah memanggil. Allah memanggil untuk melaksanakan tugas ini. Gitu. Ketika tidak ada uzur, tidak ada penyebab secara syar'i yang diterima untuk meninggalkan tugas ini, itu ada beban. Tapi ketika diamalkan, enteng gitu. Ini pulang dari sini ringan saya, pleng, enak gitu. Pulangnya enak, pleng. Terlepas daripada jamaah ini dapat ilmunya atau tidak gitu. Yang jelas ketika ini sudah diamalkan, pleng, enteng gitu, ringan. Tapi kalau belum dikerjakan beban. Ya. Kenapa? Karena merasa yang manggil bukan DKM, bukan bagian dakwah yang memberi, seakan ini jadwal dari Allah gitu. Ya. Nah itu berangkatnya, ya. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di samping dia ikhlas terhadap agama yang lurus, dia tegakkan sholat, dia tunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi kalau mau meluruskan agama kita, maka harus dibersihkan hatinya. Dalam arti dibersihkan hatinya, jangan sampai di hati itu ada yang tidak lillah. Udah itu aja. Maka agamanya lurus. Ya. Rasul itu Pak bisa menyebarkan agama sampai ke kita sekarang, diawali oleh beliau, itu karena lillah. Karena ikhlasnya. Mana bukti-bukti keikhlasannya? Banyak. Kalau kita buka sejarah Rasul dalam berdakwah, bagaimana Rasul itu berangkat ke Thaif, ya, dia berangkat ke Thaif untuk berdakwah, tapi sampai di Thaif itu dia bukan diterima sebagai nabi, bukan diterima sebagai Rasul, bukan disambut dengan dibesar-besarkan, tapi justru disambit dengan batu-batu. Ya. Diceritakan sampai kakinya berdarah-darah. Nah, melihat kondisi begini, bukan Rasul yang marah gitu. Bukan Rasul yang marah, malaikat Jibril yang turun. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, izinkan saya untuk mengangkat gunung itu, saya timpahkan kepada umat ini.
Jibril aja nggak tahan ngelihat Muhammad dianiaya di Taif. Tapi apa kata Rasul? Gak usah Jibril, nyantai aja. Lah coba itu. Mereka begini ini karena mereka belum paham. Kalau udah paham dia nggak akan kayak gini. Dia memperlakukan saya kayak gini nih karena mereka belum paham maksud kita apa. Kalau Pak Ipung yang dakwah disambitin begitu, ya, udah Pak RW dibawa-bawa, ya, udah Kapolres dibawa-bawa, gitu kan? Rasul enggak, ikhlasnya sampai sejauh itu keikhlasannya. Makanya kita mah dakwah kalau nggak maju-maju wajar, jauh keikhlasan kita mau Rasul jauh. Jangankan disambitin sampai berdarah, baru disinggung aja udah marah, ya, baru kesinggung aja udah marah kita, boro-boro sampai disambit berdarah gitu kan. Makanya kalau dakwah kita ini nggak sehebat Rasul, wajar, karena keikhlasan kita jauh, ya. Ikhlasnya Rasul ketika dia mau tidur malam, dia baru mau tidur teringat, ya Allah, tadi siang sore masih ada makanan di dapur sisa, belum habis. Pak, Rasul nggak jadi tidur, dia bangun lagi Pak. Dia ambil itu makanan yang belum dimakan. Dia panggil istrinya, anterin makanan ini keluar ke si Fulan. Takutnya si Fulan itu belum makan karena memang dia orang susah. Sementara makanan kita bisa bermalam. Itu keikhlasannya Rasul. Lah coba kalau kita belum habis buat besok dah sarapan. Itu kan Pak RW masih nyisa makanannya buat besok sarapan. Dia nggak mikir warganya ada yang kelaparan nggak malam ini, nggak ada. Itu keikhlasannya Rasul sampai sejauh itu Pak, sampai sejauh itu. Keikhlasan sahabat, ya, keikhlasan sahabat luar biasa, ya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita itu. Nah, makanya mereka berdakwah itu berhasil sampai dari negara ke negara. Itu bisa dia taklukkan dengan dakwahnya. Kenapa? Berangkat dari pancaran keikhlasannya. Ya, kita mau naklukin satu RW aja susahnya minta ampun. Ya, nggak takluk-takluk ini. Nggak takluk-takluk gitu. Kenapa? Karena keikhlasan kita jauh Pak. Ya. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar berangkat dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini nancap. Berbeda. Orang yang memberi dengan ikhlas dengan orang yang memberi dengan pamrih itu akan berbeda diterimanya. Pemberiannya sama, jumlahnya sama, barangnya sama, ijab kabulnya sama, persyaratannya sama, tapi beda di hati, akan beda yang nerimanya. Akan beda. Sok, boleh dianalisa, boleh dilihat, akan berbeda. Yang satu mukhlis, bersih hati, lillahi ta'ala dia berikan, yang satu lagi riya memberikannya, akan berbuntutnya beda. Berbuntutnya akan beda. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang diberi makan, tiba-tiba habis makan itu sakit. Suka nyeloteh kan dengan guyonannya, ini kayaknya yang ngasih kagak ikhlas kali, habis makan sakit perut gua gitu kan, ya. Itu celotehan, kadang-kadang bener celotehannya gitu, kadang-kadang bener, ya. Jadi yang lurus dengan yang tidak lurus pasti akan berbeda pada akhirnya gitu ya. Nah, ibadah diwajibkan untuk ikhlas, untuk bersih hati, semata-mata memang mencari daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun.
maka serulah Allah, panggillah Allah, besarkanlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Nah, ini riwayatnya bahwa orang-orang kafir dulu di sana, kadang dia juga ketika mendapatkan kesusahan minta kepada Allah. Minta juga kepada Allah. Tapi dengan cara yang berbeda. Minta kepada Tuhan, minta kepada Allah. Bagi orang muslim, minta itu kepada Allah, langsung dia minta kepada Allah. Tapi orang-orang kafir melalui media. Makanya orang kafir, ketika dia dikatakan musyrik, dia gak terima sebenarnya. Orang kafir itu gak terima kalau dibilang musyrik. Dia sembah berhala, kamu menyembah berhala, dia gak terima bilang menyembah berhala. Dan saya pernah dialog dengan orang non gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Tionghoa itu. Dia menjelaskan tentang agamanya kepada saya. Kita bukan menyembah itu sebenarnya, gitu loh dia jelasannya. Kita bukan menyembah, kita menyembah Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah juga pasti sama katanya. Tapi ini adalah jalan kita untuk mendekatkan kepada Tuhan. Nah, jadi berhala-berhala itu maksud mereka adalah dengan dia menyembah berhala, dia berharap dia akan bisa lebih dekat kepada Tuhan melalui berhala-berhala itu. Ini yang jadi masalah. Ya. Logikanya nggak jalan. Bagaimana mungkin berhala akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Sementara berhala itu sendiri dibuatnya oleh mereka, oleh manusia. Nah, makanya orang-orang kafir tidak suka melihat ibadahnya orang-orang Islam yang memang langsung kita meminta kepada Allah tanpa perantara, tanpa media. Dan lakukan itu meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi nggak usah ragu. Nggak usah ragu dengan pendapat-pendapat yang lain harus begini dan begitu. Ya, makanya lagi-lagi saya sering berpesan kepada yang senang dengan ziarah, hati-hati. Tergelincir itu mudah sekali. Ya, yang ziarah itu antara dia ziarah nyunah dengan ziarah syirik itu mirip sekali, sulit dibedakan. Sama-sama datang ke makam yang sama, ke wali yang sama, tapi dengan niat hati yang berbeda. Yang satu ziarah itu sebenarnya dia mengunjungi ahli kubur itu sebagai ibroh untuk mengambil pelajaran. Yang satunya lagi dia datang ke tempat yang sama dengan ahli kubur yang sama, tapi dia meminta melalui kubur itu, mintanya kepada Allah. Ini di sini perbedaannya. Tapi nggak terlihat toh. Yang minta kepada makam dengan yang berziarah kepada makam nggak bisa dilihat bedanya. Kenapa? Yang berziarah mendoa di situ, yang meminta pun berdoa di situ. Masing-masing berdoa sama, prakteknya sama gitu. Tapi adanya di sini, maka ikhlas itu adanya di sini. Terus bagaimana kalau ada orang mengatakan, ini saya berikan kepada Anda, saya ikhlas memberikannya. Ikhlas nggak? Umpama ini saya punya HP, ya. Pak RW, HP saya berikan ke Pak RW, saya ikhlas ngasihnya. Ikhlas nggak? Belum tentu, ya. Belum tentu. Kenapa? Karena ikhlas itu bisa diucapkan, bisa tidak. Bisa jadi saya bilang gitu ikhlas, ya, dan memang ikhlas sebenarnya, nggak ada beban di sini. Saya berikan sukarela, bisa jadi itu ikhlas. Tapi bisa jadi bilangnya saya ikhlas, tapi di sini masih ada rasa sayang. Itu nggak ada ikhlas, nggak ada. Gitu. Makanya sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, itu sulit dibedakan. Yang bisa membedakan hanya hatinya sendiri, gitu. Ya.
hanya hatinya sendiri. Jadi kita susah juga menuduh orang, dia kayaknya nggak ikhlas amat ngasihnya, susah juga dituduh begitu. Kita sodakoh, kan sering disebutin kan, telah diterima sodakoh dari Bapak Pulan bin Pulan sebesar 500.000 rupiah, ya, dimohonkan doanya atau pahalanya untuk almarhumah Pulan binti Pulan, Pulan binti Pulan, Pulan bin Pulan disebutkan. Ikhlas nggak yang itu? Wallahu a'lam. Ya. Bisa jadi dia ikhlas, tapi kenapa pengen disebutin? Berangkat dari niat. Bisa jadi dia itu disebutin tujuannya adalah sebagai syiar. Sebagai syiar agar orang lain tahu, bisa ikut gitu loh. Bisa diikuti. Dia sudah bisa menyumbang agar ada orang lain yang terpancing untuk ikut seperti itu. Semakin banyak yang terpancing, semakin bagus. Itu tujuannya ikhlas. Kenapa? Karena syiar. Nggak bisa disalahin yang gitu. Tapi ada lagi orang yang dia lebih menjaga kepada hatinya. Kalau disebutin khawatir gitu kan. Ada rasa bangga dalam hatinya. Kebanggaannya itu akan merusak keikhlasannya. Dia nggak mau disebutin, nggak usah. Cukup terima saja oleh pengurus. Itu lebih berhati-hati orang itu. Terus yang bagus yang mana? Yang bagus mah yang ikhlas. Mau disebutin mau tidak, yang penting hati kita gitu. Artinya di sini saya mau sampaikan, ketika kita menyumbang nih di masjid kita, tiba-tiba pengurus itu mengumumkan, yang jangan menyalahkan pengurusnya, tapi kita menjaga hatinya. Jangan sampai hati kita terpaut dengan pengumuman itu, gitu loh. Kalau terpaut, begitu diumumkan, disebut nama kita, tek, ada rasa bangga, dek, nah hilang. Ikhlasnya terganggu gitu. Ini ibadah tuh susahnya di sana ya. Mukhlisina lahuddina hunafa itu susahnya di sana, berangkatnya di sini ya. Nah, ini yang perlu dijaga. Jadi bisa jadi ibadah-ibadah kita ini masih kurang syarat, tapi pada bagian ikhlasnya yang kurang syaratnya. Ini yang mesti kita jaga banget. Baca Quran bagus, berpahala. Tapi ketika ada trik-trik di dalam ini, ya, ada bunyi-bunyi selain bunyinya Allah di dalam dada kita, di hati kita, itu bermasalah. Ya. Maka berangkatlah semua pekerjaan itu, berangkatkan dengan penuh keikhlasan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan, telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran yang membawa nilai-nilai kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ikhlas. Jadi banyak ayat-ayat ini yang mengingatkan kita untuk ikhlas. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, ya, di dalamnya itu punya nilai-nilai kebenaran. Kemudian ayat ini Allah lanjutkan kalimatnya, fa'budillah, maka sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan membersihkan hati, meluruskan hati agama kepadanya, dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi harus menjaga hati di dalam agama ini. Gitu. Artinya kan hubungannya dengan lalukan, membaca Al-Quran apa. Itu hatinya harus dijaga banget. Supaya apa? Supaya bacaan itu benar-benar nempel. Dan Al-Quran dia akan nempel ke dalam hatinya orang-orang yang ikhlas membacanya. Ya. Kalau ikhlas, Al-Quran beda dibacanya. Beda, nikmat, ya, nikmat. Al-Quran itu kalau kita bacanya itu ikhlas, nikmat dibacanya itu enak, gitu. Tapi kalau bacanya terpaksa, tenggorokan keselak melulu, tenggorokan keselak melulu tuh.
Karena apa? Dipaksakan. Ya, dipaksakan. Walaupun pada sisi lain ibadah itu memang harus dipaksa. Dipaksa itu hanya untuk awalnya, hanya untuk startnya, tapi setelah jalan itu harus diikhlaskan, gitu ya. Nah ini. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya. Adapun orang-orang yang mengadakan beberapa Tuhan selain daripada Allah itu berkata, ya, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka, katanya. Jadi ada orang-orang yang menyembah kepada Allah, tapi ada benda-benda lain yang sebagai perantaranya, medianya gitu. Dia bilang dia nggak menyembah itu, nggak menyembah benda-benda itu. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami cuma berharap melalui mereka, melalui benda-benda itu atau sembahan-sembahan itu lebih mendekatkan kami kepada Allah. Ini kesalahannya di sini, ya. Kesalahannya di sini. Jadi kalau mau dekat kepada Allah itu nggak usah melalui media, langsung saja mendekat kepada Allah. Sebut nama Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Tidak harus melalui media. Sholat langsung berhadapan dengan Allah. Jadi nggak usah di depan kita sholat itu harus ada sesuatu, tidak usah. Ya. Jadi bagi kita umat Islam, ketika kita sholat, kita nggak ada lagi lambang-lambang di depan, nggak ada. Murni, bersih. Berbeda dengan ada agama-agama yang lain. Ketika dia menyembah Tuhannya, di depannya ada, gitu kan, ada benda atau ada lambang, ada simbol yang menyimbolkan itu Tuhannya dan itu yang dia sembah. Kita Islam tidak ada, karena Islam itu disebut agama yang lurus seperti itu, ya. Innallaha yahkumu bainakum fimahum, ya, fihi mukhtalifun, ya. Allah itu nanti akan menghukum orang-orang yang demikian, Pak. Hati-hati. Jadi orang-orang yang tidak menjaga keikhlasannya itu nanti akan diputuskan oleh Allah dengan hukum. Apa yang mereka perdebatkan nanti akan Allah buktikan ketidakikhlasannya. Ya, kerja hati, Pak, kerja hati itu membekas. Di hati kita ini nanti ada bekas. Ya. Tulus atau tidak tulus itu ada bekasnya. Ada bekasnya. Makanya hati-hati. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi bekas itu akan menempel dan nanti akan Allah keluarkan, akan Allah munculkan. Sampai ada satu riwayat ketika orang itu meninggal, ya, dicari oleh malaikat tentang ibadahnya, nggak ketemu. Di bagian tubuh manapun dicari, nilai ibadahnya nggak ketemu. Sampai kata Allah, coba lihat dengan teliti di dalam hatinya, ada nggak hatinya itu pernah menyebut namaku di dalam hati. Karena dilihat di lisan nggak ada bekas lisan menyebut nama Allah, nggak ada. Dilihat di mata, matanya nggak pernah melihat untuk tanda-tanda kebesaran Allah, nggak ada. Di telinganya nggak pernah ada bekas ngedenger saran-saran atau nasihat dari agama, nggak ada. Tangannya, kakinya nggak ada bekas beramal. Bingung, ini orang bener-bener nih orang nggak bener gitu kan. Tapi Allah nggak begitu. Coba teliti di dalam hatinya, ada nggak bekas hatinya menyebut namaku. Begitu diperiksa ada, Pak. Dia di dalam hatinya pernah nyebut Allah, mengakui Allah. Itu jadi sumber penyelamat. Ternyata suara hati kita, kata hati kita itu nanti menempel. Ada bekasnya. Makanya zikir yang paling afdol itu adalah zikir di dalam hati. Berlatihlah berzikir di dalam hati. Lisan silakan, tapi ini lebih dilatih lagi berzikir di sini. Jangan sampai ada di lisan, di hati nggak ada. Di lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hatinya belum punya beras.
belum punya ikan, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu, gitu kan. Itu berbeda. Masih lebih bagus dia lisannya diem, kelihatannya tidur, lisannya diem, tapi hatinya terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya yang jalan, itu yang memancar sana. Suara hati itu suara nur, dia memancar sana. Itu lebih didengar oleh Allah ketimbang suara lisan kita. Tuh ya. Jadi kesimpulannya materi malam ini adalah ibadah harus dengan keikhlasan. Membersihkan hati dari segala sesuatu selain daripada mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu pekerjaan kolbu, pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan tangan dan kaki, tapi pekerjaan hati. Antara ikhlas dan ria ini perbedaannya sangat sulit dibedakan, ya. Nyaris sama. Garis perbedaannya sangat tipis, lebih tipis daripada kulit bawang, istilahnya begitu. Ya. Kenapa? Karena yang nampak berbedanya di dalam hati. Secara fisik kita tidak bisa membedakan. Nah, maka dari itu yang bisa menjaga keikhlasan hanya diri kita sendiri. Berangkat semua yang kita kerjakan karena perintah Allah dan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan yang lain, apapun kata orang, apalagi kata orang kafir, kita tidak pedulikan. Yang penting bagaimana benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara yang dirahmati Allah, kira-kira itu kajian kita malam ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diterima, dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa lebih membenahi daripada praktek ibadah kita dari hari ke hari, sehingga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tinggi. Semakin tinggi keikhlasannya, maka semakin tinggi nilai adabnya di hadapan Allah. Demikian saya kira untuk materinya. Sebelum ditutup mungkin mudah-mudahan sudah paham semua, ya. Monggo Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ya. Ini kita ada namanya patungan akurat. Nah, itu kan diterap namanya misalkan, itu 5 juta, orang juta itu misalkan. Nah, itu termasuk ria sama akurat. Oke. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika kita bersedekah, ya, contohnya sekarang ada patungan ambulan. Mau ambulan itu kan memang kita untuk ibadah, dalam arti kita membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena untuk membeli ambulan itu sumbangan, ya, kemudian tertera di sana ada Pak Ipung 5 juta, Pak RW 10 juta, Ketua DKM 15 juta, gitu kan. Contoh, ya, mudah-mudahan seperti itu sebenarnya. Terus itu kategorinya ria tidak. Nah, untuk menentukan kategori ria tidak, itu tidak bisa ditanyakan kepada ustadz. Ditanyanya kepada siapa? Ditanyanya kepada dirinya sendiri, gitu loh. Pak Ipung kira-kira ria enggak ya? Itu yang ditanya beliaunya, gitu. Tapi sulit juga ditanya beliau juga. Karena ketika ditanya Pak Ipung ria tidak, dia pasti akan jawab tidak. Saya ikhlas. Gitu kan? Dia pasti akan jawab gitu, saya ikhlas. Tapi bener nggak ikhlas? Wallahu alam, hati. Jadi yang tahu itu ria atau mukhlis itu hatinya, gitu. Jadi sulit kita tanya itu, sulit ditanya, ya. Bisa jadi dia tertera namanya di sana, tapi dia nggak terpengaruh, gitu ya. Nah, yang tertera namanya di sana tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan keimanan yang kuat bahwa saya menyumbang itu bukan karena punya saya.
Yang saya sumbangkan itu adalah harta titipan dari Allah. Saya merasa teramanati sehingga saya titipkan di sana. Sehingga dia menitipkan, bukan menyumbang. Gitu loh. Itu rezeki dari Allah, titipan Allah. Dia merasa dititipin, memang harus disalurkan ke sana. Dia titip. Kalau menitip, itu punyanya bukan. Bukan, karena bukan punyanya, dia nggak bangga gitu. Sama kalau saya dari rumah gitu kan. Dari berangkat dari rumah ada yang nitip, Pak tolong ini sampaikan ke Pak RW ya, ada uang saya untuk ambulan sebanyak 20 juta, sampaikan ke Pak RW. Kan saya yang bawa uangnya, tapi saya nggak merasa memiliki uang yang 20 juta itu, tapi saya yang nyetorin ke Pak RW. Kasih Pak RW, nih ada uang 20 juta, cuman titipan dari sana. Bangga nggak saya? Yang mau dibanggain apa loh? Bukan uang saya gitu kan. Walaupun yang nyerahin, tapi karena merasa bukan uang saya nggak punya kebanggaan. Dan nganterinya juga ikhlas-ikhlas aja, kasih aja gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, di sini ada tuntunannya. Ketika kita menyumbang seperti itu, bersedekah dimanapun, jangan pernah merasa yang kita sedekahkan itu milik kita. Itu kunci ikhlas. Kita sedekah beras ke anak yatim, jangan pernah merasa beras yang kita kasih anak yatim itu beras kita gitu. Itu kuncinya. Itu beras titipan dari Allah, cuman dititipin disuruh kasih anak yatim. Kita cuma nganterin doang ke anak yatim, tapi bukan punya kita. Itu kuncinya ikhlas. Kalau sudah bisa begitu, baru akan muncul di sini. Dipuji sama anak yatim, nggak bisa. Nggak ngaruh. Dipuji orang-orang nggak ngaruh. Kenapa? Emang dia ngerasa itu bukan punyanya gitu. Yang berbahaya kalau merasa punya kita, gitu kan? Nah ini jadi menanamkan ikhlas itu apa yang kita keluarkan itu bukan milik kita. Memang itu titipan untuk disampaikan ke sana secara qadarullah. Tapi kan kita yang nentuin nominalnya, bukan kita. Allah yang mengkondisikan pikiran dan hati kita untuk bisa mengeluarkan nominal sebesar itu, gitu. Dapat gak? Oke. Kira-kira gitu. Pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa. Karena kelas itu memang sulit dicerna oleh orang kedua. Artinya urusan ikhlas adalah urusan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat luar biasa. Betul. Betul. Mudah-mudahan kita bisa amal dunia semuanya tergantung niat kita. Urusan ikhlas adalah urusan kita dengan Allah. Dan juga ketika kita ada seorang yang mau nyumbang 50 juta, 20 juta, jangan mencantik. Dia akan teriak, dia akan pengen diberikan seperti itu. Nggak bisa itu. Itu juga Sujon nanti, betul. Berapapun nominal. Dan mungkin barangkali ada tanya lagi, silakan Pak Ustaz Jan, Pak. Nah, biar tidak ngatur Pak Haji SOS. Oh, iya. Oke, mangga Pak Agus. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai di sini. Oh. Mengenai kita berziarah gitu ya. Berziarah. Tentang ya tadi Pak Ustadz bilang ada tanda berangkat kita ikhlas ataupun ada rasa syirik gitu ya. Dan yang saya tanyakan dengan hal yang kita berdoa sama di situ dan prakteknya pun sama. Yang saya tanyakan kita bersiriknya itu ataupun kita ada tanda keikhlasan bahwa kita berdoanya itu memang niat kita hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berziarah ke tempat itu. Ya, mohon diperjelas lagi Ustaz. Oke. Terima kasih. Lebih memperdalam tentang sejarah ziarah tadi gitu ya. Antara orang yang ziarah ikhlas, mukhlis ya, secara sunnah dengan yang ziarah ada unsur syirik, itu sulit dibedakan. Kenapa? Karena dia datang di tempat yang sama, dengan praktek yang sama, dengan doa yang sama. Tapi berangkat dari niat yang berbeda.
Kenapa? Begini, saya sering mendapatkan satu komentar dengan para ahli ziarah, ya. Rekan-rekan saya, teman-teman saya itu pernah ada yang berkata begini. Waktu itu membujuk saya untuk ziarah gitu kan. Ayo ikutlah ke sana, A, B, C, D dan lain sebagainya. Dan saya alhamdulillah setiap tahun itu bisa 2-3 kali, gitu kan. Nah, selama saya berziarah, alhamdulillah usaha saya gitu kan. Dan memang benar usahanya maju. Gitu ya, ternaknya apa bagus maju. Alhamdulillah usaha saya lancar. Jadi ekonomi baik. Nah, berangkat dari sini. Pertanyaannya, dia itu ziarah itu mau usaha sebagai peternak atau mau ziarah sunnah? Kalau ziarah sunnah itu adalah napak tilas dalam bahasa kita. Tahu napak tilas? Mencari sejarah. Yang ada di makam ini, si fulan ini siapa? Gitu kan? Kalau dia orang soleh, maka doa kita di sana, ya Allah, jika dia benar orang soleh, maka tingkatkan kesolehannya dan tularkan kesolehannya kepada saya. Itu doanya. Ya. Ada nggak unsur sama yang ada di dalam makam itu? Nggak ada. Komunikasi kita nggak ada. Akan berbeda dengan orang yang punya niat lain beda. Sampai dia ke makam Syekh Fulan, dia berdoa di sana, ada niat dalam hatinya. Semoga dengan saya berziarah ke Syekh Fulan, pulang niat saya dikabul oleh Allah. Itu beda. Beda di situ. Jadi seakan Syekh Fulan itulah yang menjadi sumber penyelesaian masalah, bukan Allahnya gitu. Ya. Ini yang tidak diperbolehkan, yang harus dihati-hatikan gitu. Jadi antara orang yang ziarahnya sunnah dengan yang ziarahnya syirik sulit sekali dibedakan karena tempatnya sama, orangnya dengan orang yang ditujunya sama, doanya juga sama, cuman di dalam hati yang berbeda. Jadi jangan pernah menanamkan ketika kita punya cita-cita untuk membangun, kemudian kita ziarah ke tempat itu dengan harapan pembangunan kita akan lancar karena ziarah di tempat itu. Jadi kita sudah menuhankan itu tempat ziarahnya. Itulah siriknya di sana, gitu ya. Siriknya di sana, itu yang perlu hati-hati. Itu cuma napak tilas, agar kita kenal dia, tahu sejarah dia, bisa mengikuti kalau bisa kesolehannya. Dan kita berdoa, kalau dia benar orang soleh, Allah turunkan atau Allah tularkan kesolehannya kepada kita. Itu kuncinya, ya. Karena sirik itu tipis sekali. Oke? Oh. Misalnya gini, saya biasa sering ziarah gitu ya. Saya sering ziarah, kemudian alhamdulillah keberkahan ziarah, setiap saya teman-teman pulang ziarah, kemudian mampir ke warung yang kita lihat sepi gitu dari tadi. Kemudian kita mampir, setelah itu nggak lama warung itu tiba-tiba rame orang yang beli gitu. Nah itu gimana tuh kalau itu? Nah, berangkatnya tadinya mau meramaikan warung itu atau spontanitas warung itu ramai? Spontanitas. Spontanitas kan? Iya. Artinya bukan niat kita mau meramaikan itu karena kita ziarah kan? Tapi karena ada peziarah-peziarah, maka warung-warung itu menjadi ramai kan? Itu adalah barokahnya dia. Gitu loh. Itu barokahnya untuk dia gitu. Yang jadi permasalahan siriknya, kita berangkatnya ke sana mau apa? Itu yang jadi permasalahan. Gitu. Nah, katakanlah umpamanya ke tempat ziarah A, banyak orang berziarah ke sana dengan motif berbeda kan, tapi di sana ada warung-warung di sekitar itu sehingga menjadi ramai. Itu kan keberkahan untuk dia, ya, keberkahan untuk dia. Artinya bukan niat kita mau memberkahan itu berkat ziarah, bukan gitu. Memang keberkahannya untuk dia, bukan berangkat dari niat kita. Yang jadi masalah itu niat kita mau ke sana itu mau apa gitu. Ini yang jadi masalah gitu, ya. Yang bermasalah ketika kita ke sana itu tadi yang contoh dengan saya ziarah, alhamdulillah usaha saya lancar. Itu masalah. Itu masalah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kelancarannya karena ziarah itu. Gitu kan? Padahal yang melancarkan
Allah gitu. Tapi dia memang berziarah untuk napak tilas. Tidak ada satupun permintaan dia, pengharapan dia terhadap tempat ziarah itu, kecuali dia mau napak tilas, mau mempelajari kesolehannya. Tiba-tiba tidak ada niat itu, tapi dia mendapatkan keberkahan. Itu keberkahannya dari Allah. Tapi di hati nggak ada untuk itu. Gitu. Itu yang mesti dijaga. Makanya sulit, ya. Sulit untuk syirik itu sulit. Syirik itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Di hati yang syirik itu. Ya, sama dengan kita tawaf di Ka'bah. Kalau tawaf di Ka'bah itu kita memuja Ka'bah, syirik itu. Syirik. Kalau tawaf di Ka'bah kita memuja Ka'bah. Tapi karena tawafnya kita di Ka'bah itu adalah taat kepada Allah, bukan Ka'bahnya, maka jadi ibadah, gitu loh. Ya, Ka'bah aja bisa menjadi syirik buat kita kalau salah dalam niatnya. Ya, ya. Kalau salah dalam niatnya. Oke, gimana? Dapat? Ya.